Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama, Thalia Lisabella dengan NIM 4220082, Fatima Azharoh dengan NIM 4220091, dan saya sendiri Dewi Sherly Marliana dengan NIM 4220108. Peradaban Islam dinasti-dinasti lain di dunia Islam 1. Seiring dengan semakin melemahnya pemerintahan Abbasiyah Baghdad 132 sampai 656 Hijriah atau 749 sampai 1258 Masehi yang ditandai dengan menurunnya karisma istana, ketidakjelasan mekanisme politik dan administrasi negara, kemerosotan ekonomi, serta munculnya berbagai pemberontakan membawa peluang baru berupa tuntutan otonomisasi dan disintegrasi wilayah-wilayah provinsi. Lahir pula dinasti-dinasti kecil yang memenuhi kurun waktu antara 172 sampai 394 Hijriah atau 788 sampai 1003 Masehi. Dinasti-dinasti tersebut bermunculan untuk pertama kalinya di barat Baghdad. Di Maroko berdiri dinasti Idris 172 sampai 311 Hijriah atau 788 sampai 932 Masehi. Yang mana disintegrasi di bidang politik sebenarnya sudah muncul sejak berakhirnya pemerintahan Bani Umayyah. Tetapi dalam sejarah politik Islam terdapat perbedaan antara pemerintahan Bani Umayyah dan pemerintahan Abbasiyah. Yang pertama, dinasti Idrisiyah 789 sampai 926. Dinasti ini didirikan oleh seorang penganut Syiah, yaitu Idris bin Abdullah pada tahun 172 Hijriah atau 789 Masehi. Dinasti ini merupakan dinasti Syiah pertama yang tercatat dalam sejarah berusaha memasukkan Syiah ke daerah Maroko dalam bentuk yang sangat halus. Alasan mengapa dinasti Idrisiyah muncul menjadi dinasti yang kokoh dan kuat, yaitu karena adanya dukungan yang sangat kuat dari bangsa Barbar dan letak geografis yang sangat jauh dari pusat pemerintahan Abbasiyah yang berada di Baghdad sehingga sulit untuk ditaklukkannya. Yang kedua, dinasti Aghlabiyah 800 sampai 909 Masehi. Pusat pemerintahan dinasti Aghlabiyah terletak di Kairawan, Tunisia. Wilayah kekuasaan dinasti Aghlabiyah meliputi Tunisia dan Afrika Utara. Dinasti Aghlabiyah ini didirikan di Aljazairiyah dan Sisilia oleh Ibrahim bin Aghlab, seseorang yang dikenal mahir di bidang administrasi. Dinasti ini juga terkenal dengan prestasinya di bidang arsitektur, terutama dalam pembangunan masjid. Pada masa Ziyadatullah yang kemudian disempurnakan oleh Ibrahim II, berdiri dengan megahnya masjid yang besar, yaitu Masjid Kairawan. Menara masjidnya yang merupakan warisan dari bentuk bangunan Umayyah merupakan bangunan tertua di Afrika. Secara periodik, dinasti Aghlabiyah ini dikuasai oleh beberapa penguasanya, yaitu yang pertama Ibrahim bin Aghlab 800 sampai 811 Masehi, Abdullah 811 sampai 816 Masehi, Ziyadatullah bin Ibrahim 816 sampai 837 Masehi, Abu Iqal bin Ibrahim 838 sampai 841 Masehi, Abu Al-Abbas Muhammad 841 sampai 856 Masehi, Abu Ibrahim Ahmad 856 sampai 863 Masehi, Ziyadatullah II bin Ahmad 863 sampai 864 Masehi,
Abu al-Ghanik Muhammad II bin Ahmad 864 sampai 874 Masehi. Ibrahim II bin Ahmad 874 sampai 902 Masehi. Abu al-Abbas Abdullah II 902 sampai 903 Masehi. Dan yang terakhir Abu Mudhar Ziyadatullah III 903 sampai 909 Masehi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fatimah Az-Zahra. Saya Fatimah Az-Zahra akan melanjutkan penjelasan dari Dewi. Dinasti Samaniyah. Pendiri dinasti ini adalah Ahmad bin Asad bin Samanhudad. Nama Samaniyah dinisbahkan kepada leluhur pendirinya yaitu Samanhudad, seorang pemimpin suku dan tuan tanah keturunan bangsawan terkenal di Balkh, sebuah daerah di sebelah utara Afghanistan. Dalam sejarah Samaniyah terdapat 12 khalifah yang memerintah secara berurutan, yaitu Ahmad I ibnu Asad ibnu Zaman, Nas I ibnu Ahmad, Ismail I ibnu Ahmad, Ahmad II ibnu Ismail, Al-Amir As-Sa'id Nas II, Al-Amir Al-Hamid Nur I, Al-Amir Al-Mu'ayyad Abdul Malik I, Al-Amir As-Sadid Mansur I, Al-Amir Ar-Ridha Nuh II, Mansur II, Abdul Malik II, Ismail II Al-Muntasir. Kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh dinasti Samaniyah. Dinasti Samaniyah telah memberikan sumbangan yang sangat berharga bagi kemajuan Islam, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, filsafat, budaya, politik, dan lain-lain. Tokoh atau pelopor yang sangat berpengaruh di bidang filsafat dan ilmu pengetahuan pada dinasti ini adalah Ibnu Sina. Selain Ibnu Sina, juga muncul para pujangga dan ilmuwan di bidang kedokteran, astronomi, dan filsafat yang sangat terkenal, seperti Al-Firdausi, Umar Khayyam, Al-Bairuni, dan Zakaria Al-Razi. Dinasti ini juga telah berhasil mengembangkan perekonomian dengan baik, sehingga kehidupan masyarakatnya sangat tentram. Hal ini terjadi karena dinasti ini tidak pernah lepas hubungan dengan pemerintah pusat di Baghdad. Dinasti ini telah berhasil menciptakan kota Bukhara dan Samarkand sebagai kota budaya dan kota ilmu pengetahuan yang sangat terkenal di seluruh dunia, sehingga kota ini dapat menyaingi kota-kota lain seperti Baghdad dan Cordova. Masa-masa kemunduran dinasti Samaniyah. Banyak imigran Turki yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Namun, bersebab dari tingginya fanatik kesukuan pada dinasti ini, akhirnya para imigran Turki yang menduduki jabatan penting dalam pemerintahan tersebut banyak yang dicopot. Hal ini yang menyebabkan kehancuran dinasti ini. Terjadi penyerangan dari imigran Turki. Mereka berhasil melumpuhkan dinasti ini. Dinasti Safariyah. Dinasti Safariyah merupakan sebuah dinasti Islam yang paling lama berkuasa di dunia Islam. Wilayah kekuasaan dinasti Safariyah meliputi kawasan Sijistan, Iran. Dinasti ini lebih singkat dibandingkan dengan dinasti Tahiriyah. Pendiri dinasti ini adalah Ya'qub bin Lais As-Safar, seorang pemimpin kelompok Khawarij di provinsi Sistan atau Iran. Dinasti Safariyah di bawah kepemimpinan Amir bin Lais berhasil melebarkan wilayah kekuasaannya ke Afghanistan Timur. Ya'qub menjadi pemimpin dinastinya kurang lebih 11 tahun. Setelah ia meninggal pada tahun 878, kepemimpinannya diserahkan kepada saudaranya yaitu Amir bin al-Laid. Saya, Talia Lisabella NIM 4220082 akan menjelaskan materi berikutnya yaitu Dinasti Tulun. Dinasti ini merupakan dinasti yang kecil pertama di Mesir pada pemerintahan Abbasiyah yang memperoleh hak otonom dari Baghdad. Wilayah kekuasaan dinasti Tulun meliputi Mesir dan Suriah. Dinasti ini didirikan oleh Ahmad ibnu Tulun, putra seorang Turki yang diutus oleh gubernur Transosania dari Uzbekistan. Gedung peninggalan dinasti Tuluniyah, Masjid Jami Konatir Ahmad bin Tulun, dan klinik kesehatan. Dinasti Hamdaniyah. Dinasti Hamdaniyah di Mosul dipimpin oleh Hasan yang menggantikan ayahnya, Abu al-Haijah. Dinasti Hamdaniyah di Aleppo didirikan oleh Ali Saifudaulah merebut Aleppo dari dinasti Isidiyah. Pada waktu dinasti Isidi berkuasa di sebelah utara Mesir, muncul pula dinasti lain sebagai saingannya, dinasti Hamdani. Nama dinasti ini dinisabkan kepada pendirinya, Hamdan ibnu Hamdun, seorang yang berasal dari Arab Taghlib. Dinasti pada perkembangan nantinya dibagi menjadi dua cabang, Mosul dan Aleppo. Dinasti Hamdaniyah di Mosul maupun di Aleppo berakhir ketika para pemimpinnya meninggal.
karena penerus saling berebut kekuasaan antara keluarga sendiri. Dinasti Fatimiyah. Di antara beberapa dinasti Syiah di dalam Islam, dinasti Fatimiyahlah yang bisa disebut paling besar. Dinasti Fatimiyah ini didirikan oleh kaum Syiah dari sekte Ismailiyah. Berdirinya dinasti Fatimiyah dilatar belakangi melemahnya dinasti Abbasiyah. Ubaidillah al-Mahdi mendirikan dinasti Fatimiyah yang lepas dari kekuasaan Abbasiyah. Dinasti ini mengalami puncak kejayaan pada masa kepemimpinan Al-Aziz. Para penguasa dinasti Fatimiyah adalah sebagai berikut. Al-Mahdi pada tahun 909 sampai 934 Masehi. Al-Qaim 934 sampai 949 Masehi. Mu'izzuddinillah 965 sampai 975 Masehi. Al-Aziz 975 sampai 996 Masehi. Al-Hakim 996 sampai 1021 Masehi. Al-Muntasir 1036 sampai 1095 Masehi. Al-Musta'li 1095 sampai 1101 Masehi. Kemajuan peradaban pada masa dinasti Fatimiyah. Bidang politik, bidang administrasi, kondisi sosial, kemajuan ilmu, pengetahuan dan kesusastraan, bidang ekonomi. Kemunduran pada masa dinasti Fatimiyah. Figur khalifah yang lemah, perebutan kekuasaan di tingkat istana, konflik di tubuh militer, bencana alam berkepanjangan, dan keterlibatan non-Islam dalam pemerintahan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.